Hai, apa kabar? Aku harap kamu masih kuat menghadapi hari-harimu, meskipun aku tahu belakangan ini mungkin terasa berat. Aku tahu ada banyak hal yang berputar di kepala kamu sekarang. Mungkin kamu merasa bingung, sedih, atau bahkan marah karena hubunganmu dengan pasangan tidak lagi terasa seperti dulu. Ada jarak yang muncul tanpa penjelasan yang jelas, dan itu membuatmu bertanya-tanya. Kenapa ini terjadi? Apa yang salah? Apa aku kurang baik? Perasaan seperti ini sangat manusiawi. Saat seseorang yang kita sayangi mulai menjauh, rasanya seperti ada bagian dari diri kita yang hilang. Waktu yang biasanya terasa menyenangkan mendadak jadi membingungkan. Harapan yang dulu kamu miliki untuk hubungan ini kini terasa samar. Dan tanpa sadar, kamu mungkin mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Apa aku melakukan kesalahan? Apa aku terlalu banyak menuntut? Atau mungkin aku nggak cukup baik? Dengar, aku ingin kamu berhenti sejenak dari semua pikiran itu. Tarik napas dalam-dalam dan dengarkan aku. Hal-hal seperti ini memang sering terjadi dalam hubungan. Bukan hanya pada hubunganmu, tapi juga pada banyak pasangan lainnya. Kamu nggak sendirian, semua orang, di titik tertentu, pernah merasakan apa yang kamu rasakan sekarang. Yang membedakan adalah bagaimana mereka memilih untuk menghadapi situasi ini. Sebelum kamu mengambil langkah apapun, entah itu mencoba memperbaiki hubungan, atau bahkan mempertimbangkan untuk melepaskan, aku ingin kamu tahu satu hal. Semua ini adalah bagian dari perjalanan hidupmu. Hubungan, seperti halnya kehidupan, penuh dengan naik turun. Kadang-kadang, jarak itu muncul bukan karena salah satu pihak, tapi karena kalian berdua sedang tumbuh dengan cara yang berbeda. Dan itu nggak selalu buruk. Namun, aku juga paham, ini tetap sulit. Kamu mungkin merasa kehilangan arah. Mungkin kamu merasa sudah berusaha memberikan yang terbaik, tapi pasanganmu tetap menjauh. Rasa frustrasi itu nyata, dan aku ingin kamu tahu bahwa itu wajar. Kamu punya hak untuk merasa sedih, kecewa, atau bahkan marah. Tapi aku juga ingin mengingatkanmu, jangan biarkan rasa sakit ini mendefinisikan dirimu. Jangan biarkan situasi ini membuatmu lupa siapa dirimu dan betapa berharganya kamu. Coba pikirkan sejenak, bagaimana kamu memulai hubungan ini. Saat itu, kamu mungkin merasa percaya diri, bahagia, dan penuh harapan. Kamu mencintai pasanganmu dengan tulus, dan kamu berharap cinta itu cukup untuk menjaga hubungan ini. Tapi kenyataannya, hubungan bukan hanya tentang cinta. Kadang-kadang, ada faktor lain, komunikasi, prioritas, atau bahkan keadaan hidup yang memengaruhi dinamika kalian. Dan itu bukan sepenuhnya salahmu. Sekarang, mungkin kamu merasa perlu memohon agar pasanganmu kembali seperti dulu. Tapi izinkan aku berkata, jangan lakukan itu. Jangan pernah memohon cinta, karena cinta yang tulus tidak butuh permohonan. Sebaliknya, gunakan waktu ini untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam dirimu. Apa yang sebenarnya kamu butuhkan? Apa yang kamu harapkan dari hubungan ini? Dan yang paling penting, apakah kamu masih merasa cukup dihargai? Aku tahu, ini bukan percakapan yang mudah. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk mencoba mempertahankan sesuatu yang mungkin sudah berubah, sampai kita lupa bahwa menjaga diri sendiri juga sama pentingnya. Jadi, sebelum kamu terjebak dalam pola pikir bahwa kamu harus mengubah diri demi mempertahankan hubungan ini, izinkan aku membagikan beberapa hal yang mungkin bisa membantumu. Ini bukan solusi instan, tapi lebih kepada cara untuk menemukan kembali kekuatanmu dan memahami apa yang benar-benar terbaik untukmu. Aku nggak akan bilang ini mudah, tapi aku percaya kamu punya kekuatan untuk melewati semuanya. Dan siapa tahu, bisa jadi, di ujung perjalanan ini, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih indah, entah itu perbaikan hubunganmu, atau mungkin kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Yang jelas, aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian.
Jadi, mari kita bahas langkah-langkah yang bisa kamu ambil untuk menghadapi situasi ini dengan hati yang lebih tenang dan kepala yang lebih jernih. Nah, setelah kamu memahami bahwa perasaanmu valid dan situasi ini adalah bagian dari perjalanan hidup, sekarang saatnya untuk mulai bergerak. Jangan hanya diam dan tenggelam dalam kesedihan, karena kamu masih punya kendali atas dirimu sendiri. Berikut adalah beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk menghadapi situasi ini dengan cara yang sehat dan bermakna. 1. Ambil waktu untuk diri sendiri. Ketika seseorang yang kita cintai menjauh, ada dorongan alami untuk segera mencari jawaban, bahkan memaksakan situasi agar kembali seperti semula. Tapi, percayalah, hal pertama yang harus kamu lakukan bukanlah mengejar jawaban itu, melainkan berhenti sejenak dan mengambil waktu untuk dirimu sendiri. Mungkin saat ini kamu merasa gelisah, penuh dengan pertanyaan, kenapa dia berubah? Apa aku melakukan sesuatu yang salah? Bagaimana cara memperbaiki ini? Semua pertanyaan itu wajar, tapi kalau terus-menerus dipikirkan tanpa henti, kamu justru akan semakin lelah dan kehilangan kendali atas emosimu. Ambil waktu ini untuk fokus pada dirimu. Kamu bisa mulai dengan melakukan hal-hal kecil seperti beristirahat dengan cukup, makan makanan yang sehat, atau sekadar duduk dan menikmati ketenangan. Cobalah untuk mendengarkan dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya kamu rasakan? Apakah kamu merasa kecewa? Sedih? Semua perasaan itu valid. Izinkan dirimu merasakannya, tapi jangan biarkan perasaan itu menguasaimu. Ketika kamu memberikan waktu untuk diri sendiri, itu bukan berarti kamu menyerah pada hubungan. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa kamu cukup dewasa untuk menghadapi situasi ini dengan tenang. Kamu sedang memberi ruang pada dirimu untuk berpikir lebih jernih dan mengumpulkan kekuatan untuk langkah selanjutnya. Waktu ini juga penting untuk mengevaluasi hubunganmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa kamu merasa hubungan ini memberikan kebahagiaan yang seimbang? Apa kebutuhan emosionalmu terpenuhi? Apa hubungan ini mendukung pertumbuhanmu sebagai individu? Terkadang, kita terlalu sibuk mempertahankan hubungan sehingga kita lupa memeriksa apakah hubungan itu masih benar-benar sehat untuk kita. Dengan mengambil waktu untuk diri sendiri, kamu memberi dirimu kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tanpa tekanan dari luar. 2. Berhenti mengejar, mulailah memahami. Ketika pasanganmu mulai menjauh, refleks pertama yang sering muncul adalah mengejar mereka. Kamu mungkin merasa perlu terus mengirim pesan, menelepon, atau mencari alasan untuk bertemu mereka. Semua itu dilakukan dengan harapan bisa mengembalikan kedekatan seperti dulu. Tapi, sadarkah kamu, tindakan seperti ini kadang justru membuat pasanganmu merasa semakin tertekan dan malah menjauh lebih jauh. Berhenti mengejar bukan berarti kamu tidak peduli. Sebaliknya, ini adalah cara untuk menunjukkan bahwa kamu menghormati ruang dan kebutuhan pasanganmu. Mungkin mereka sedang merasa lelah, bingung, atau butuh waktu untuk diri sendiri. Dengan memberikan mereka ruang, kamu menunjukkan bahwa kamu cukup dewasa untuk memahami bahwa hubungan bukan tentang saling menekan, tapi tentang saling memberi kebebasan dan kepercayaan. Namun, berhenti mengejar saja tidak cukup. Kamu juga perlu mulai memahami. Cobalah untuk melihat situasi ini dari sudut pandang pasanganmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang mungkin sedang mereka rasakan? Apa yang mungkin mereka butuhkan saat ini? Apakah ada hal-hal dalam hubungan kalian yang membuat mereka merasa kurang nyaman? Memahami pasangan tidak selalu berarti kamu harus langsung bertanya pada mereka. Kadang, jawabannya bisa kamu temukan dengan melihat kembali pola komunikasi atau interaksi kalian belakangan ini. Apakah ada sesuatu yang berubah? Apakah ada masalah kecil yang mungkin terabaikan tapi ternyata membekas? Di sisi lain, memahami pasangan juga berarti menerima kemungkinan bahwa jarak yang mereka ciptakan mungkin bukan sepenuhnya salahmu. Kadang,
Orang menjauh karena alasan yang ada dalam diri mereka sendiri. Entah itu rasa takut, kebingungan, atau bahkan tekanan dari hal-hal di luar hubungan kalian. Dengan memahami ini, kamu bisa mengurangi beban emosional yang kamu rasakan. Sementara kamu memberi mereka ruang, gunakan waktu ini untuk tetap fokus pada dirimu sendiri. Jangan biarkan jarak ini membuatmu kehilangan arah atau merasa tidak berharga. Ingatlah, hubungan yang sehat tidak dibangun dengan memaksakan kedekatan, tapi dengan saling memberi ruang untuk tumbuh, baik secara individu maupun sebagai pasangan. 3. Bangun kehidupan yang membuatmu bahagia. Seringkali, kita terjebak dalam pemikiran bahwa kebahagiaan kita tergantung pada orang lain, terutama ketika kita berbicara tentang cinta. Kita merasa seolah-olah harus mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari seseorang untuk merasa lengkap. Namun, ini adalah pandangan yang keliru dan tidak sehat. Cinta yang sejati dan hubungan yang bahagia dimulai dengan diri kita sendiri. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari orang lain. Untuk benar-benar merasakan kebahagiaan dalam hidup, sangat penting untuk membangun kehidupan yang membuat kita merasa puas dan penuh dengan makna. Ini adalah langkah pertama yang perlu kita ambil sebelum mengharapkan cinta dari orang lain. Ketika kita terlalu fokus pada mencari pasangan atau cinta dari luar, kita cenderung kehilangan arah dan melupakan apa yang benar-benar membuat kita bahagia sebagai individu. Bangunlah kehidupan yang penuh dengan tujuan dan rasa kepuasan. Temukan minat atau hobi yang membuatmu merasa hidup dan penuh semangat. Misalnya, mungkin kamu suka berkarya dalam seni, menulis, berolahraga, atau menjelajahi tempat-tempat baru. Lakukan hal-hal tersebut dengan sepenuh hati, tanpa memikirkan apakah ada orang yang memperhatikannya atau tidak. Ciptakan waktu untuk diri sendiri, dan jangan takut untuk berkembang dalam hal-hal yang kamu sukai, tanpa tergantung pada orang lain untuk memberi pengakuan. Ketika kamu fokus pada hal-hal yang membuatmu bahagia, kehidupanmu menjadi lebih kaya dan penuh warna. Kamu akan merasa lebih percaya diri, lebih damai dengan dirimu sendiri, dan lebih puas dengan apa yang telah kamu capai. Dan yang terpenting, kebahagiaan yang datang dari dalam dirimu adalah magnet yang menarik orang-orang dengan energi positif. Ketika kamu bahagia, kamu tidak hanya menarik cinta yang sehat, tetapi juga membangun relasi yang lebih baik dengan orang-orang di sekitarmu. Bangun kehidupan yang memfokuskan pada tumbuhnya potensi diri, bukan berlarut-larut menunggu orang lain untuk memberi kebahagiaan. Cinta datang sebagai bonus, bukan sebagai tujuan utama. Jangan menunggu kebahagiaan datang dari luar, tetapi jadikan hidupmu penuh dengan kebahagiaan yang kamu ciptakan sendiri. Cinta yang datang setelah kamu menemukan kebahagiaan ini akan jauh lebih sehat dan lebih berarti, karena itu berasal dari tempat yang penuh dengan kedamaian dan penerimaan diri. 4. Jangan takut kehilangan, karena itu adalah proses. Seringkali kita merasa takut akan kehilangan, baik itu kehilangan seseorang yang kita cintai, kehilangan kesempatan, atau bahkan kehilangan bagian dari diri kita sendiri. Ketakutan ini seringkali membuat kita berpegang erat pada hubungan yang sudah tidak sehat atau berusaha untuk mempertahankan sesuatu yang tidak lagi membawa kebaikan dalam hidup kita. Kita cenderung memohon untuk cinta atau perhatian dari orang lain hanya karena takut kehilangan mereka. Namun, hal ini tidak akan membawa kita ke hubungan yang lebih sehat, melainkan hanya memperburuk keadaan. Penting untuk memahami bahwa kehilangan adalah bagian dari proses kehidupan. Kehilangan bukanlah akhir dari dunia, tetapi lebih kepada awal dari kesempatan baru untuk tumbuh dan belajar. Setiap kali kita kehilangan sesuatu, baik itu seseorang, pekerjaan, atau bahkan masa lalu kita diberi kesempatan untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita dan menemukan potensi yang lebih besar. Kehilangan seringkali membuka jalan menuju pertumbuhan pribadi yang lebih besar, karena itu memaksa kita untuk menghadapi kenyataan, menerima perubahan,
dan beradaptasi dengan cara yang lebih positif. Ketika kamu merasa takut kehilangan seseorang, cobalah untuk melihatnya dari perspektif yang berbeda. Terkadang, melepaskan seseorang atau sesuatu yang tidak lagi baik untukmu adalah tindakan yang paling bijaksana. Mungkin hubungan itu tidak lagi sehat, atau mungkin kamu hanya merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak membawa kebahagiaan. Dalam situasi seperti ini, melepaskan bukan berarti menyerah, itu adalah tindakan keberanian untuk membuka ruang bagi hal-hal yang lebih baik. Kehilangan juga mengajarkan kita tentang nilai diri kita. Ketika kita takut kehilangan, kita seringkali lupa bahwa kita berharga, dan kita tidak harus mengorbankan harga diri kita hanya untuk menjaga hubungan atau situasi yang sudah tidak mendukung kita lagi. Jika seseorang atau sesuatu pergi, itu berarti ada tempat untuk yang lebih baik. Mungkin itu adalah hubungan yang lebih sehat, kesempatan baru, atau bahkan cinta yang lebih tulus yang menunggu di masa depan. Jadi, jangan terlalu takut untuk melepaskan. Proses kehilangan adalah bagian dari perjalanan kita untuk menemukan siapa kita sebenarnya dan apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup. Lebih dari itu, jangan biarkan kehilangan menghancurkanmu. Jadikan kehilangan sebagai peluang untuk refleksi dan pemahaman diri. Dengan cara ini, kamu akan lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya dan lebih terbuka untuk menerima cinta dan kesempatan baru yang akan datang. Ingatlah, setiap kali kita kehilangan sesuatu yang kita anggap penting, kita membuka ruang untuk hal-hal yang jauh lebih baik. Kehilangan bukanlah akhir dari sesuatu yang buruk, tetapi seringkali merupakan awal dari sesuatu yang lebih indah dan lebih bermanfaat. 5. Hargai waktu dan perasaanmu. Waktu dan perasaan adalah dua hal yang sangat berharga dalam hidup kita, dan kita seringkali tidak menyadarinya hingga kita kehilangannya. Waktu yang terbuang tidak akan bisa kembali, dan perasaan yang terluka bisa meninggalkan bekas yang dalam. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga dan menghargai keduanya dengan bijaksana. Ketika kita berbicara tentang menghargai waktu, kita harus mulai dengan menyadari bahwa hidup kita terbatas. Setiap detik yang kita habiskan adalah sesuatu yang tidak bisa kita ulangi. Seringkali, kita terjebak dalam rutinitas atau situasi yang tidak memberikan kebahagiaan, hanya karena kita merasa terikat atau takut untuk melangkah keluar. Namun, jika kita terlalu lama bertahan dalam situasi yang tidak membawa kebaikan, kita justru membuang waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih berarti, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dalam konteks cinta, banyak orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk mengejar cinta yang tidak sehat atau memohon perhatian dari orang yang tidak memperlakukan mereka dengan baik. Namun, kita harus ingat bahwa waktu kita adalah aset paling berharga yang kita miliki. Jika kita menghabiskan waktu untuk berusaha mendapatkan cinta dari seseorang yang tidak menghargai kita akan merasa kosong dan kecewa. Kita harus belajar untuk menghargai waktu kita dengan cara memilih hubungan yang benar-benar memberi dampak positif bagi kehidupan kita. Selain itu, perasaan kita juga sangat penting untuk dijaga. Jangan biarkan perasaanmu diperlakukan seolah-olah itu tidak berharga. Kita seringkali memberi terlalu banyak perhatian pada orang lain, menuruti keinginan mereka, atau mengorbankan perasaan kita demi membuat orang lain bahagia, padahal kita juga berhak untuk merasa dihargai dan dipahami. Memohon cinta dari orang yang tidak bisa memberikan perasaan yang sama hanya akan membuat kita merasa kecewa dan terluka. Ketika kita terus-menerus mengabaikan perasaan kita sendiri demi memenuhi harapan orang lain, kita akan kehilangan rasa hormat terhadap diri kita sendiri. Menghargai perasaan berarti tahu kapan harus mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai diri kita. Ini bisa berupa hubungan yang tidak sehat, pekerjaan yang mengecewakan, atau situasi yang membuat kita merasa tidak dihargai. Perasaan kita sangat valid, dan kita berhak untuk menjaga kesehatan emosional kita.
Jangan pernah merasa bahwa kamu harus menahan rasa sakit atau kekecewaan hanya untuk menjaga hubungan dengan seseorang. Terkadang, langkah terbaik untuk menjaga harga diri kita adalah dengan melepaskan apa yang tidak lagi membawa kebaikan dalam hidup kita. Jika kita bisa menghargai waktu dan perasaan kita akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal cinta dan hubungan. Kita akan lebih mampu memilih hubungan yang sejalan dengan nilai dan tujuan hidup kita, dan yang terpenting, kita akan lebih menghargai diri kita sendiri. Dengan begitu, kita juga akan lebih mudah menarik orang-orang yang menghargai kita dan perasaan kita. 6. Cinta yang saling menghargai. Cinta yang sehat dan sejati bukanlah tentang memberikan segalanya untuk orang lain atau memohon perhatian mereka. Sebaliknya, cinta yang sejati adalah cinta yang saling memberi dan menerima, yang penuh dengan penghargaan, dukungan, dan kebebasan. Dalam hubungan yang sehat, dua individu saling menghargai dan saling mendukung untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Ini bukan hanya tentang memiliki perasaan yang mendalam satu sama lain, tetapi juga tentang bagaimana kita berinteraksi dengan penuh rasa hormat dan pengertian. Cinta yang saling menghargai dimulai dengan saling menghormati perasaan dan batasan masing-masing. Setiap individu memiliki perasaan, impian, dan kebutuhan yang unik. Dalam hubungan yang sehat, kedua belah pihak akan berusaha untuk memahami dan menghargai perasaan pasangannya, tanpa mencoba mengubah mereka atau menuntut mereka untuk menjadi seperti yang kita inginkan. Ini berarti memberi ruang bagi pasangan untuk menjadi diri mereka sendiri, untuk mengejar impian mereka, dan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi hidup mereka, meskipun itu mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan. Contoh dari cinta yang saling menghargai adalah komunikasi yang terbuka dan jujur. Dalam hubungan yang saling menghargai, kedua belah pihak merasa nyaman untuk mengungkapkan perasaan mereka tanpa takut dihukum atau dihakimi. Ini bukan berarti kita selalu setuju dengan segala hal yang pasangan kita katakan atau lakukan, tetapi kita menghormati perasaan dan pendapat mereka, serta mencari solusi bersama ketika terjadi perbedaan. Cinta yang saling menghargai menciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara tentang apapun, tanpa takut ada pihak yang merasa tersakiti atau disalahpahami. Selain itu, cinta yang saling menghargai juga melibatkan pemberian ruang dan kebebasan. Ini bukan tentang mencintai seseorang dengan cara yang membatasi mereka atau membuat mereka merasa terkurung dalam hubungan. Sebaliknya, cinta yang sejati memberi pasangan kita ruang untuk tumbuh sebagai individu, mengejar hobi atau karir mereka, dan menjalin hubungan dengan orang lain di luar hubungan kita. Ketika kita benar-benar menghargai seseorang, kita tidak hanya mencintai mereka dalam kebersamaan, tetapi juga mendukung mereka untuk berkembang dalam segala aspek kehidupan mereka. Pada saat yang sama, cinta yang saling menghargai juga melibatkan rasa tanggung jawab. Masing-masing individu harus merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan emosional dan kebahagiaan pasangan mereka, serta berkomitmen untuk menjaga kepercayaan yang telah dibangun dalam hubungan. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan yang sehat, dan ketika kita saling menghargai, kita berusaha untuk tidak mengkhianati kepercayaan tersebut, baik dalam kata-kata maupun tindakan. Cinta yang saling menghargai juga berarti saling memberikan apresiasi dan pengakuan terhadap usaha dan kontribusi masing-masing dalam hubungan. Terkadang, kita bisa terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan melupakan untuk mengungkapkan rasa terima kasih atau pujian pada pasangan kita. Tetapi, dengan saling memberi apresiasi, kita menunjukkan bahwa kita menghargai usaha dan dedikasi pasangan kita dalam hubungan tersebut. Hal ini membantu membangun ikatan emosional yang lebih kuat, serta meningkatkan rasa cinta dan kebahagiaan dalam hubungan. Pada akhirnya, cinta yang saling menghargai adalah cinta yang mendalam, penuh kasih, dan berkelanjutan. Ini adalah jenis cinta yang memberikan kebebasan, rasa aman, dan dukungan tanpa syarat. Jika kita bisa membangun hubungan dengan dasar penghargaan dan rasa saling mendukung,
kita akan menemukan bahwa cinta yang sejati tidak perlu dipaksakan atau dimohon. Cinta akan datang secara alami, karena kita sudah memberikan ruang untuk itu tumbuh dengan cara yang sehat dan positif. 7. Belajar dari pengalaman, tidak menyerah. Dalam perjalanan hidup, terutama dalam hubungan, kita seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan pengalaman yang bisa menguji ketahanan dan kepercayaan diri kita. Terkadang, kita merasa terpuruk atau gagal karena hubungan yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan, atau karena cinta yang kita cari tidak datang dengan cara yang kita inginkan. Ketika hal-hal seperti ini terjadi, perasaan kecewa, patah hati, atau bahkan putus asa bisa muncul. Namun, sangat penting untuk memahami bahwa setiap pengalaman, baik itu keberhasilan atau kegagalan, memiliki pelajaran berharga yang bisa kita ambil untuk tumbuh dan berkembang. Pengalaman adalah guru terbaik. Salah satu cara untuk menghadapi kegagalan atau kekecewaan adalah dengan melihatnya sebagai peluang untuk belajar. Setiap pengalaman yang kita jalani, baik itu dalam hubungan atau aspek lain dalam hidup, memberikan pelajaran yang sangat penting. Mungkin kita belajar tentang apa yang kita inginkan dari pasangan kita, apa yang tidak kita toleransi, atau bahkan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam hubungan. Alih-alih merasa kalah atau gagal, kita bisa melihat setiap pengalaman sebagai kesempatan untuk merenung dan memperbaiki diri. Misalnya, dalam sebuah hubungan yang berakhir, kita mungkin merasa sakit hati dan kecewa. Tetapi, jika kita melihat pengalaman tersebut dengan sudut pandang yang lebih luas, kita bisa belajar banyak tentang diri kita sendiri dan pasangan kita. Apa yang tidak berjalan dengan baik? Apakah kita bisa berkomunikasi dengan lebih jujur? Apakah ada batasan yang seharusnya kita tegakkan untuk menjaga harga diri kita? Setiap pengalaman, bahkan yang penuh dengan rasa sakit, memberikan kita wawasan yang bisa memperkaya kehidupan kita ke depan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Salah satu alasan mengapa banyak orang merasa putus asa atau menyerah setelah sebuah kegagalan, terutama dalam percintaan, adalah karena mereka melihat kegagalan tersebut sebagai akhir dari segalanya. Kita seringkali merasa bahwa jika satu hubungan gagal, itu berarti kita tidak akan pernah menemukan cinta yang sejati. Atau, kita merasa bahwa kita tidak cukup baik atau tidak layak mendapatkan cinta yang kita inginkan. Namun, ini adalah pemikiran yang sangat terbatas dan tidak realistis. Kegagalan adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari, dan itu tidak mendefinisikan siapa kita. Cinta dan hubungan yang sehat seringkali datang setelah kita belajar dari pengalaman kita sebelumnya. Tidak ada yang langsung sukses tanpa melalui rintangan atau tantangan terlebih dahulu. Bahkan orang-orang yang kita anggap memiliki hubungan yang sempurna atau kehidupan yang bahagia juga mengalami kegagalan, baik dalam cinta maupun dalam hal lain. Mereka bisa bertahan dan akhirnya menemukan kebahagiaan karena mereka tidak menyerah. Mereka memanfaatkan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk tumbuh, untuk menjadi lebih bijak dan lebih matang dalam menghadapi tantangan berikutnya. Pengalaman membentuk keberanian untuk mencoba lagi. Pengalaman yang kita jalani, baik yang manis maupun yang pahit, membantu kita membentuk karakter dan ketahanan emosional. Jika kita terus belajar dari kegagalan kita akan menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menghadapi hidup. Terkadang, kita takut untuk mencoba lagi setelah mengalami kegagalan, terutama dalam hal cinta. Kita takut terluka lagi, takut akan kekecewaan yang lebih dalam. Namun, keberanian untuk mencoba lagi adalah kunci untuk berkembang. Belajar dari pengalaman bukan berarti kita harus selalu mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, kita menjadi lebih cerdas dalam mengambil keputusan dan lebih siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jika kita bisa belajar untuk berdamai dengan masa lalu kita dan menerima kenyataan bahwa tidak semua hal akan berjalan sesuai rencana, kita akan menemukan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mencoba lagi dengan hati yang lebih terbuka dan lebih siap.
Memaafkan diri sendiri. Proses belajar dari pengalaman juga mencakup kemampuan untuk memaafkan diri sendiri. Seringkali, kita terlalu keras pada diri kita sendiri setelah mengalami kegagalan. Kita menyalahkan diri kita karena memilih pasangan yang salah, atau karena tidak bertindak dengan cara yang kita pikir seharusnya. Namun, memaafkan diri sendiri adalah bagian penting dari proses penyembuhan dan pertumbuhan. Kita harus menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, dan kita tidak akan selalu membuat keputusan yang sempurna. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit setelah jatuh dan bagaimana kita melangkah ke depan dengan pelajaran yang telah kita ambil. Ketika kita memaafkan diri kita sendiri, kita memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, melanjutkan hidup, dan tumbuh lebih baik. Tidak ada gunanya terus-menerus menyalahkan diri kita atas hal-hal yang sudah terjadi. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia ke depannya. Memaafkan diri sendiri adalah kunci untuk membuka pintu menuju kesempatan baru, baik dalam hal cinta maupun kehidupan secara keseluruhan. Jangan menyerah pada cinta yang layak. Terlepas dari semua kegagalan atau kekecewaan yang mungkin kita alami, penting untuk diingat bahwa cinta sejati yang layak itu ada. Mungkin tidak datang dengan cara yang kita harapkan, atau mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari yang kita inginkan, tetapi cinta sejati itu ada untuk kita. Jangan menyerah pada pencarian cinta yang sejati hanya karena kita belum menemukannya. Setiap pengalaman, baik itu bahagia atau penuh dengan luka, adalah bagian dari perjalanan kita untuk menemukan cinta yang benar-benar cocok dan sehat. Cinta yang sejati datang pada waktu yang tepat, dan kadang kala kita perlu menghadapi beberapa pengalaman yang kurang ideal untuk menghargai cinta yang lebih baik. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa kamu tidak layak mendapatkannya hanya karena mengalami kegagalan sebelumnya. Jika kamu terus belajar dari pengalaman, terus berkembang, dan menjaga hatimu terbuka, cinta yang lebih baik akan datang pada waktunya. Hal yang terpenting adalah terus melangkah maju, tetap berani mencoba, dan percaya bahwa setiap pengalaman membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan yang kita cari. Kesimpulan, aku cuma mau ngomong sesuatu yang penting, dan semoga kamu bisa ngerti. Jangan pernah, memohon untuk cinta. Jangan pernah ngerasa kamu harus berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari seseorang, apalagi kalau orang itu nggak memberikan yang sama buatmu. Cinta itu bukan tentang meminta, bukan juga tentang ngerasa harus terus-terusan mengejar sesuatu yang nggak cocok buat kamu. Cinta yang sejati itu datang dengan cara yang alami, bukan hasil dari paksaan. Pertama-tama, kamu harus tahu kalau kamu berharga, dan kamu nggak butuh meminta izin dari siapapun untuk merasa dicintai. Cinta itu bukan sesuatu yang harus kamu cari dengan cara yang membebani diri sendiri. Jangan biarkan diri kamu merasa kurang hanya karena kamu belum menemukan seseorang yang bisa ngasih kamu perhatian seperti yang kamu inginkan. Kalau kamu selalu merasa harus memohon, artinya kamu nggak lagi menghargai dirimu sendiri. Cinta sejati dimulai dari diri kamu sendiri. Jika kamu mencintai dirimu, kamu akan tahu apa yang pantas untukmu dan apa yang enggak. Hargai waktu kamu. Waktu itu nggak bisa dibeli, nggak bisa dikembalikan, dan kita nggak tahu kapan waktunya habis. Jadi, jangan sampai kamu sia-siakan waktu untuk mengejar cinta yang nggak membawa kamu kemana-mana, atau cinta yang cuma bikin kamu merasa sakit hati. Fokuslah pada hal-hal yang bikin kamu bahagia, yang bikin kamu merasa hidup. Kalau ada orang yang gak bisa menghargai waktumu, ya sudah, lepaskan. Jangan takut untuk memilih melepaskan sesuatu yang gak sehat, karena hidup kamu itu berharga banget, dan kamu berhak merasa bahagia, dihargai, dan dicintai. Jangan pernah ngerasa kalah atau merasa nggak layak cuma karena hubungan yang gagal atau nggak berjalan sesuai rencana. Setiap pengalaman, entah itu manis atau pahit, pasti punya pelajaran yang bisa kamu ambil.
Kamu nggak bisa berharap segalanya berjalan mulus terus-menerus, dan itu nggak masalah. Yang penting adalah kamu belajar dari setiap pengalaman. Gagal itu normal, tapi yang nggak normal itu kalau kamu berhenti belajar dan berkembang. Jangan biarkan kegagalan membuatmu merasa kecil. Kegagalan itu cuma langkah lain untuk menuju kesuksesan yang lebih besar, termasuk dalam hal cinta. Kita semua pasti pernah merasa jatuh, kecewa, atau bahkan ngerasa hopeless ketika cinta nggak datang seperti yang kita bayangkan. Tapi, coba dilihat itu sebagai pelajaran hidup. Jangan biarkan perasaan itu menghentikan langkahmu. Justru, gunakan itu sebagai motivasi buat jadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih paham tentang apa yang kamu inginkan dalam hubungan. Cinta yang baik itu bukan tentang siapa yang lebih dulu datang atau siapa yang paling banyak usaha. Cinta yang sejati itu datang saat kamu udah siap, saat kamu udah bisa mencintai dirimu sendiri dan ngerti betul apa yang layak untukmu. Jangan pernah merasa kamu nggak cukup. Semua orang layak mendapatkan cinta yang menghargai, yang mendukung, dan yang nggak bikin kamu merasa lebih rendah. Jadi, kalau kamu merasa dirimu berharga, kamu juga berhak mendapatkan hubungan yang sehat dan penuh kebahagiaan. Jangan takut untuk memilih melepaskan apa yang nggak cocok. Karena semakin kamu membuka hati untuk diri sendiri, semakin banyak cinta yang sehat dan positif yang akan datang. Cinta itu bukan tentang memohon. Cinta itu tentang memilih untuk tetap mencintai dirimu, menghargai dirimu, dan gak takut untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan pernah merasa gak cukup atau merasa kurang karena kamu belum menemukan cinta yang tepat. Cinta itu datang ketika kamu nggak lagi mencari dengan cara yang terburu-buru, tapi saat kamu lebih fokus pada perjalanan hidupmu, pada hal-hal yang membuat kamu bahagia, dan pada diri kamu yang sedang berkembang. Cinta yang sejati datang dengan cara yang alami, bukan dengan paksaan. Intinya, jangan pernah merasa kamu harus meminta izin untuk dicintai. Cintai dirimu dulu, hargai dirimu dulu, dan biarkan cinta datang dengan cara yang sehat dan positif. Jangan biarkan kegagalan atau kekecewaan membuatmu ragu. Setiap langkah yang kamu ambil dalam hidup, setiap pengalaman yang kamu jalani, itu akan membawa kamu lebih dekat pada cinta yang benar-benar pantas kamu dapatkan. Jadi, jangan pernah memohon. Lakukan yang terbaik untuk dirimu, dan cinta akan datang pada waktunya. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat dan bisa memberikan sedikit pencerahan, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dengan begitu, kamu nggak akan ketinggalan update terbaru yang penuh inspirasi dan motivasi untuk terus jadi versi terbaik dari dirimu. Jangan ragu juga buat share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan semangat ini. Kita semua layak mendapatkan cinta yang terbaik.